Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah film adaptasi dari sinetron yang berjudulnya sama. Betul. Yaitu Noktah Merah Perkawinan. Disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalangi. Di sini juga dia nulis sama Titin Watimena. Noktah Merah Perkawinan ini menceritakan tentang rumah tangga dari Gilang dan Ambar yang kebetulan karena suatu masalah tuh sedang merenggang dan pernikahan tersebut semakin terancam dengan kehadiran seorang perempuan yang bernama Yulinar. Hal pertama yang aku suka itu ya kehadiran cast sinetron Noktah Merah Perkawinannya di film ini gitu. Ada Ayu Azari di sini gitu. Di awal kan muncul. Aku udah bisa menangkap simbol yang ditampilkan di awal film yang mana ditunjukin ada sketsa kayak semacam taman belakang. Jadi disorot dulu sketsa taman belakangnya, rencananya akan seperti apa, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Wah, ini kayaknya simbol dari kadang apa yang rencanakan dalam sebuah pernikahan tuh pada kenyataannya nggak selalu berjalan seperti itu. Itu kayak powerful banget. Opening title-nya aja yang pas itu ngeliatin si pas yang keramik kan belum jadi terus muncul nama PH-nya anjir, ini udah shot-shotnya udah bagus, terus warna filmnya orang suka, terus juga didukung sama scoringnya yang tidak lebay, yang nggak mengganggu. Hal lain yang aku suka juga adalah tokoh Bagas, anak pertamanya Gilang sama Ambar. Bagas ini memang masih anak kecil, tetapi dia tuh dengan keren menggambarkan gimana dia terlihat cukup tertekan dengan konflik orang tuanya. Nggak dengan jadi anak yang cranky, enggak. Dengan jadi anak yang nakal, ya aku belum bisa jabarin sebelah sini. Cuman dia bisa ngegambarin hal itu dengan ekspresi wajahnya setiap kali bareng sama orang tuanya. Atau dia yang kemudian sempet sakit, gatal itu kan. Dan ayahnya sambil ngolesin salep kan ngomong kayak, jangan stres dong mas, jangan banyak pikiran. Nah diemnya Bagas terus end up meluk ayahnya tuh kayak, oh iya anak ini tuh banyak banget menyimpan pikiran gitu. Dan terjawab memang kemudian waktu si Ambar cerita kalau si Bagas ini sempat menjadi saksi pertengkaran orang tuanya. Iya, nah di sini pun kita tuh dari awal nggak tahu konfliknya apa. Bagusnya tuh kayak, ya, ini konfliknya apa? Apa gitu? Apakah emang beneran ada orang ketiga atau konfliknya sebesar apa gitu yang bisa membuat mereka segitunya di pernikahan ini. Gitu. Selain itu juga di sini tuh ceritanya tuh ya rapih banget gitu. Jadi setiap karakter tuh ada alasannya masing-masing kenapa dia harus kayak gini, kenapa dia kayak gitu kan. Jadi saking rapihnya juga sampai dialognya tuh kita nggak ada yang terganggu gitu. Terus ditambah actingnya Marsha Timothy. Aduh, udah deh. Aku nangis. Pokoknya emang emosi si filmnya ya ada di Marsha Timothy gitu. Kalian nanti bisa nonton sendiri dan menyimpulkan sendiri. Cuman mungkin untuk kalian yang punya backstory atau mungkin kalian yang pernah mengalami segala sesuatu yang terjadi di film itu mungkin akan merasakan emosi yang sama seperti aku. Dan aku sejujurnya itu adalah film yang bikin aku nangis sampai benar-benar pusing kepala karena saking banyaknya nangis. Padahal kamu belum menikah. Iya, padahal aku belum menikah. Mungkin kayak dapat aja gitu emosinya kalau ke aku. Dan mungkin ada kurangnya atau serknya sama film ini. Sejujurnya susah buat nemuin bagian itu, cuman mungkin ada rasa penasaran aku yang belum terjawab atau akunya ya sendiri yang miss. Jadi aku tuh selalu menunggu sebenarnya kan, jadi si Bagas anak sulungnya ini sakit gatel-gatel kan. Aku tuh selalu pengen tahu gitu, ini tuh dia sebenarnya sakit apa. Aku tuh udah kayak deg-degan sendiri. Apakah nanti sakitnya Bagas ini tuh bakal menemui titik puncak yang kemudian ya kayak film-film orang sakit lah gitu. Ternyata enggak gitu. Nah aku cuma penasaran aja sebenarnya si Bagas ini tuh dia sakitnya tuh sakit apa. Karakter Gilangnya tuh kayak emang beneran harus jadi masalahnya gitu. Emang mempermudah konfliknya, kita jadi lebih simpati ke si Ambar kan, karena si Gilangnya jelas masalahnya nggak beres-beres. Orang si Gilangnya kalau tiap ada masalah kabur terus gitu. Coba jadi lo kok penggambaran lelakinya emang di penggambaran si Gilangnya doang gitu. Nggak ada yang hal yang bikin kayak ya emang si Gilang tuh bikin si Ambar
walaupun apa bertengkar tapi tetap mau bertahan tuh apa kan nggak ada. Terus kayak penggambaran si pacarnya si Yuli juga kan kayak yang emang iya ngapain juga Yuli sama dia kan gitu udah 5 tahun lagi. Coba kayak penggambaran lelakinya harus dijahatin aja gitu. Jadi kan kita bakal berempati ke si ceweknya. Yuli dan Ambar gitu aja sih. Kalian kalau nonton drama lain mungkin akan ada komedinya dulu atau apanya dulu. Di sini tuh tidak ada sama sekali komedi yang keluar. Sumpah, kalau emang nyari sesuatu yang film yang emang nggak mau nangis-nangis atau apapun yang ada komedinya, no, please. Ini tuh bener-bener kamu lagi butuh cari film untuk menguras air mata kamu, lagi pengen nangis, atau kamu lagi membuka pikiran kamu tentang insight pernikahan itu seperti apa. Oke, please watch this film. Tapi sadar gak sih, maksudnya ini sih Annabelle-nya aku aja ya. Aku tuh ngeliat Yuli sama Ambar tuh representasi dua stage hidup perempuan. Ini aku maksudnya 2 stage hidup perempuan, dimana Yuli ini stage-nya mungkin perempuan-perempuan seusia aku yang belum menikah, yang melihat kalau sebuah hubungan setoksik apapun itu tetap bisa diperbaiki kalau kita tetap baik gitu. Masih ada optimisme itu di dalam diri Yuli, aku lihat. Makanya Yuli bertahan di hubungan toksik. Terus dia berani untuk jatuh cinta dengan suami orang. Jadi penggambaran perempuan saat masih ada di stage kayaknya aku bisa mengubah dia. Kayaknya nanti juga hubungan kami akan ada harapannya, akan membaik. Nah, sedangkan Ambar tuh adalah perempuan yang udah di stage ya udah kena realitanya gitu. Kayak serapi apapun kita berencana mengenai masa depan atau pernikahan atau apapun itu atau relationship, saat kita sudah ada di dalamnya, sudah menjalani long term relationship, sudah melihat hitam putihnya pasangan, ya udah kayak gitu. Review spoiler, aku sendiri setuju sih dengan konflik film ini, yang mana memang aku sempat ngiranya tuh mungkin masalah yang membuat mereka berdua perang besar itu ternyata memang dari pihak ibu dan kakaknya Ambar yang selalu diam-diam tuh tanpa sepengetahuan Ambar tuh berulang kali minta bantuan dana dari Gilang. Aku merasa konflik keuangan seperti ini tuh pelik loh gitu, kayak real gitu. Bahkan sebuah pernikahan tanpa orang ketiga tuh bisa mengalami masalah ini gitu, bisa berantem gara-gara hal ini gitu. Kayak keren aja pemilihan konfliknya. Dan ini tuh kayak udah kayak gitu konflik keuangan, terus dapet mertua yang dari cowoknya kan emang dari keluarga terpandang kan, terus itu, kayak nggak terima anaknya asalnya kerja dengan ayahnya kan di bawah nama Priyambodo, kayaknya ayahnya, terus dia tiba-tiba jadi buka usaha sendiri, terus ngomel-ngomel, nggak tahu ya ibu kalau misalkan dia harus support yang lainnya, ya mungkin itu tuh bisa jadi masalah sih saat sudah melibatkan 2 ibu mertua gitu di dalam satu rumah tangga, pasti pelik banget. Ibu mertuanya juga yang ngomongnya yang nyindir-nyindir gitu kan, bener. Yang nggak langsung, nggak yang ala-ala sinetron, kamu menantu nggak bener, enggak kan, yang bener-bener aku aja nontonnya kayak kesel, kayak mamahmu males ya nggak makein salep. Aduh, itu udah kesel sih. Ya kalau jadi Ambar juga saya marah. Iya sih, dan untung Ambar tuh memilih mengungkapkan kekecewaannya tuh dengan cara yang pas gitu, kayak ya ibu tahu, saya tahu ibu niatnya baik, tapi tolong mereka anak-anak saya, itu kayak ya kan dari awal udah kelihatan kayak yang tadi dibilang kamu yang dari gambarnya tamannya bakal kayak gini, ternyata tamannya tidak diurus kan. Tidak diurus padahal dia ngurusin taman orang lain. Itu aku bener-bener juga. Kalau taman orang lain dibagusin, sementara taman dia sendiri nggak diurusin. Sama ini sih yang bagian, aku lupa nama tanamannya apa, yang tanaman di rumah ibunya Ambar tuh jatuh. Tanduk rusa. Tanduk rusa, katanya kalau ini tuh pembawa keberuntungan, kok tiba-tiba jatuh bakal ada apa ya, itu sih. Ya anaknya aja sampai males ke neneknya, sampai ribut-ribut. Iya kan? Bener-bener, sampai males. Bener-bener. Ada ekspresi dia pas lagi nonton. Bagas tuh, empatinya level waktu adiknya. Jadi
kan si Ambar ya dan keluarganya tuh dibawain sate nih sama ibunya Gilang. Terus kan ada konflik yang bikin ibunya Gilang pulang ya, semacam kesel. Terus saat si Gilang, Ayu dan Bagas makan sate, si Ambarnya nggak mau kan. Terus sama si Ayu dikasihin satenya. Terus Bagas kalau ibunya tuh nggak mau makan itu, dibalikin lagi. Kayak bener-bener itu scene dimana yang menggambarkan kayak kalau adanya tuh masih kecil banget, belum paham apa-apa, sedangkan Bagas udah ngerti kayak, ih mak lu tuh kesel sama nenek kita gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak temennya si Ambar tuh emang kalau kamu punya temen pasti bakal ngomong kayak gitu nggak sih di scene yang sepak bola? Ya kenapa nggak dari tadi? Iya bener-bener. Aku udah sukanya tuh dari bagian yang waktu si Yulinya datang, siapa itu murid gue, kok murid sampai sini? Nah ya kayak aku nggak tahu kalau kalian, tapi maksudnya aku pribadi selalu pasti ada temen yang alertnya tuh jauh lebih dari kita. Dia udah lebih duluan bisa mendeteksi masalah saat kita masih denial gitu. Ya scene terbaik mungkin scene yang itu berantem di dapur. Iya, sumpah. Untuk scene favorit aku tentu di bagian akhir di mana Ambar tuh kan di dalam film tuh sempet gak sengaja mecahin tembikar yang dia lagi lukis. Iya. Pecah, tapi di akhir film tuh nunjukin tembikar yang udah dibenerin, walaupun banyak retaknya, tapi tembikarnya cantik banget. Kayak, itu tuh bener-bener simbol yang kuat kalau apapun sebenarnya masih bisa loh diperbaiki gitu. Kayak memang setelah sesuatu yang hancur, yang pecah, diperbaiki, emang nggak akan lagi seperti semula yang kita harapkan bentuknya, tapi kita tetap bisa membuat apapun yang sudah diperbaiki itu tetap enak dilihat, tetap cantik gitu, tetap unik dengan segala kekurangan kelebihannya. Itu aku suka banget tuh. Iya, dan itu juga ada scene yang ini yang lumayan oke, yang obrolan pas si Ambarnya datang ke temennya yang masih aja orang mau pada nikah. Oh iya. Itu juga. Iya, benar. Si Bagas lagi nunggu hujan. Oh iya. Kan kita belum lihat matanya nih, iya, kan iya. Baru setengah pas ngeliat kesini. Udah biru, iya benar kan udah memar. Iya. banyak. Sebenarnya banyak simbol-simbol yang ditaruh tuh saking sampai segitunya gitu di film suka itu. Banget, sumpah kayak aku tuh udah ngiranya tuh si Bagas tuh dipanggil karena dia nggak ngerjain PR terus kan. Ternyata berantem. Iya kan itu ngerjain PR juga kan sebagai ini iya, kan bener. Dan akhirnya pemberontakan. Dan akhirnya kan dia nyeplos bilang kenapa mama nggak marahin aku? Ya kamu kan udah minta maaf. Mama curang, papa udah minta maaf tapi mama nggak maafin kayak itu kayak oke. Skor dari aku karena aku suka dan ini berhasil bikin aku nangis sampai pusing kepala. Aku kasih di 9 deh. Iya sama, saya juga 9 soalnya emang ya serapi itulah kita, jadi nggak akan nemu apaan sih nggak akan ada momen itulah, kita langsung ya udahlah full drama konflik dan semuanya ada di sini gitu. Benar. Kalau misalkan kalian berpikir ini tuh kayak The World of the Married atau layangan putus atau apapun itu yang bener full drama dan full membuat darah mendidih, enggak, tolong kalian nonton, buka pikiran kalian, buka hati kalian dan biarkan air mata kalian bercucuran. Iya, tapi kalau kalian sedang stres atau jangan sedang butuh hiburan, sebenarnya ini drama film ini ini benar-benar nggak dikasih nafas sih dramanya tuh. Kalau kalian menguras lagi pengen nguras air mata, lagi butuh alasan buat nangis supaya lega karena masalah apapun itu, nonton aja. Ya, dan mungkin kalian udah pernah nonton Marriage Story yang di Netflix. Ya kalau kalian suka percekcokan suami istri, scene percekcokan suami istri ini juga cocok buat ditonton karena emang ya scene bagusnya ternyata di situ juga. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan silakan diskusi ya buat kamu yang udah nonton filmnya seperti apa, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.